Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua, mari kita awali hari ini dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bisa menjalankan perintah Allah, sholat subuh berjamaah, diteruskan dengan rutinitas kita, coffee morning. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad rahimahullah, pagi hari ini dengan tema menjaga lisan agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang damai, menjadi orang yang sejahtera, karena lisan itu adalah rajanya dari segala anggota tubuh kita. Kalau lisan kita baik, perkataan kita baik, maka anggota tubuh kita akan menjadi baik. Kalau lisan kita kotor, perkataan kita tidak terpuji, maka anggota tubuh kita juga akan merasakan ketidaknyamanan, merasakan kesakitan. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, macam-macam perkataan yang baik
agar lisan kita terjaga. Di antaranya wa qulu lahum qawlan ma'rufa, berkatalah kalian kepada orang-orang, kepada manusia lain, qawlan ma'rufa, dengan perkataan yang baik di antara sesama, baik di bawah kita. Seorang pemimpin berkata kepada karyawannya harus baik, orang tua kepada anaknya perkataannya juga harus baik, seorang senior kepada juniornya perkataannya harus baik. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, qawlan ma'rufa. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar, qawlan sadida, berkata yang benar, berkata yang tegas dalam kebenaran. Karena perkataan yang benar ini kadang-kadang kita tidak mampu mengatakan yang benar, kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang benar karena takut kepada orang di sekitar kita. Qulil haqqa walau kana murran, berkatalah yang benar walaupun didengarkan rasanya pahit. Berkata yang benar ini juga berat, karena kadang-kadang juga menyakitkan orang lain. Karena orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang teman kita, saudara kita berbohong kepada yang lain, tapi kita tidak mampu atau tidak berani memberikan arahan atau mengingatkan dengan kebohongannya. Kadang-kadang kita juga takut sebagai karyawan atau bawahan, kalau pimpinan kita salah, kita takut membenarkannya, kita takut mengkoreksinya. Maka memang kebenaran itu harus punya keberanian kita mengatakannya, walaupun itu dirasa seseorang dengan rasa yang pahit. Kemudian dalam Al-Quran juga menyarankan, memerintahkan kepada kita qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut,
perkataan yang ramah, tidak kasar, perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menenteramkan hati orang lain. Dalam kita berdakwah, mengajak orang, tidak bisa kita dengan memaksa atau dengan kekerasan. Kita mengajak orang ke jalan yang baik tidak bisa dengan kekerasan atau dengan paksa. Harus dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang ramah, kata-kata yang menyejukkan, agar dakwah kita, ajakan kita mudah diterima oleh orang lain. Karena dengan cara yang sangat berhormat, dengan cara yang akhlak yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Ini adalah untuk perjuangan kita, untuk dakwah kita, agar senantiasa berkata yang lemah lembut, berkata yang menjadikan orang yang kita ajak dalam kebaikan mudah diterima, mudah diikuti. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Dalam hadis lain, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa istiqomah hatta yastaqima qalbuhu, kalau hatinya tidak lurus, kalau hatinya tidak istiqomah, kalau hatinya ada penyakit-penyakit. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hati itu tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa istiqomah hatta yastaqima lisanuhu, sehingga lisannya juga lurus. Maka seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barometernya adalah lisan yang lurus, lisan yang benar, lisan yang tegak, lisan yang istiqomah dalam kebaikan, lisan yang
selalu lurus dalam kebaikan, dalam kebenaran. Kalau lisannya bengkok, tidak lurus, suka berbohong, suka berdusta, maka hatinya juga tidak lurus, hatinya juga bengkok, hatinya juga tidak bisa istiqomah. Kalau hatinya sudah tidak lurus, maka iman seseorang juga akan bengkok, tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa istiqomah. Maka sangat penting sekali kita menjaga lisan kita agar kehidupan kita di dunia, kehidupan kita nanti di akhirat pasti akan merasakan kebahagiaan, merasakan ketentraman, merasakan kedamaian, lebih-lebih di akhirat nanti kita akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.